of me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic. Persembahkan dokumentasi, profil, informasi pembangunan, Basamu Membangun Nagari, Kecamatan Kota Tujuh, Kabupaten Sidoarjo. Matikan tombol merah pada subscribe, like dan saran hanya di Bukit Dual News. Ekor nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini disebabkan oleh dari virus Aedes-nya, dan ini akan menggigit manusia. Tidak bisa hanya membersihkan lingkungan kita sendiri tanpa kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, karena nyamuk yang dari lingkungan orang lain juga bisa terbang ke tempat kita. Nyamuk dari sini juga bisa terbang dengan jarak tempuh yang teorinya seperti itu. Artinya sekarang adalah pemberdayaan masyarakat, kita libatkan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama mengatasi permasalahan demam berdarah dengue ini dengan melakukan gotong royong bersama pemberantasan sarang nyamuk. Jadi intinya kita mengetahui bagaimana cara seekor nyamuk Aedes ini menularkan menjadi seseorang menderita penyakit demam berdarah tersebut. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengetahui daerah kita sudah 2 bulan ini, kami sejak bulan Juni akhir, Juni, Juli, Agustus itu kasus demam berdarah itu sangat pesat sekali terjadi peningkatan di daerah kita. Dan di mana penyakit demam berdarah ini gejalanya itu hampir sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Itu adalah demam tinggi 3-4 hari. Kemudian disertai dengan nyeri kepala yang hebat, nyeri persendian yang hebat, juga disertai mual atau muntah. Bila gejalanya berlanjut, itu bisa muncul ruam-ruam merah pada tangan, kemudian bisa disertai dengan perdarahan pada mukosa, bisa perdarahan pada mukosa mulut atau mukosa gigi, juga perdarahan dari mukosa hidung. Pada fase-fase yang seperti ini, yang munculnya perdarahan pada fase lanjutan, ini biasanya kondisi-kondisi yang sudah dikatakan fase lanjut. Kita berharap tidak sampai menghadapi fase lanjut. Dari awal kita sudah antisipasi. Artinya bagaimana? Artinya di saat kita temukan ada anggota keluarga kita dengan keluhan ada demam, cepat atasi demamnya. Jadi Bapak Ibu silakan, bila ada anggota keluarga yang demam, tetap pertolongan pertama kita berikan obat penurun panas paracetamol sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan dosis usianya, silakan berikan. Kemudian bila demamnya berlanjut lebih dari 2 hari sudah dikasih paracetamol dan 3 hari diberikan paracetamol enggak juga turun-turun, silakan bawa ke fasilitas kesehatan, baik ke bidan desa kita atau ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan sebagai pengingat kepada kita, penyakit demam berdarah ini itu karena dia ditularkan, penyebabnya adalah virus, artinya yang diserang itu adalah kekebalan tubuh kita. Bagaimana cara mengatasinya? Otomatis kita harus lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita. Artinya dalam penanganan demam berdarah ini sebenarnya pengobatan yang lain seperti antibiotik itu kita tidak perlukan untuk kalau itu sudah betul-betul demam berdarah. Artinya kita mengetahui dulu, karena kalau demam 1, 2, 3 hari, petugas kesehatan itu kita banyak diagnosa pembanding dari sebuah ini. Jadi harapan kami melalui penyuluhan ini, melalui sosialisasi ini, tidak hanya teori yang kita lakukan, kita mari giatkan kembali jumpa berlian, Jumat pagi bersihkan lingkungan Anda, kemudian gotong royong bersama, karena itulah yang bisa mengantisipasi perkembangan dari nyamuk ini. Karena kita tidak menyangkal ya, Indonesia kita daerah tropis, kita daerah perkebunan, hutan, kita masih banyak, kita masih tidak mungkin akan menyatakan bebas nyamuk dari tempat kita, tidak. Cuma kita bagaimana menjaga lingkungan kita bersih, tidak ada tempat-tempat perindukan nyamuk yang bisa menularkan penyakit-penyakit yang lain. Ini baru satu penyakit DBD. Kita belum tahu penyakit malaria juga itu ditularkan oleh seekor nyamuk. Yang paling sering itu Bapak Ibu, itu di dispenser. Kadang kita kurang terperhatikan ya, dispenser, coba dibuka tutup itunya. Di situ kalau misalnya 1 minggu aja kita tidak bersihkan, itu kalau ada yang bergerak-gerak itu udah jentik. Dan nyamuk Aedes ini dia suka hidupnya di tempat air yang bersih.
dia tidak hidupnya di comberannya, tidak di banda-banda yang kumuhnya, di tempat-tempat penampungan air yang agak bersih. Ya di vas bunga, misalnya kita ada bunga di dalam ruangan, itu kan bunganya bunga yang bagus-bagus ya, biasanya kita buat tempat wadah untuk menampung airnya. Biasanya nyamuk-nyamuk juga hinggapnya di sana. Habis itu juga dipakai di ruangan-ruangan yang agak lembab, yang cahaya matahari tidak terlalu masuk, kemudian ada pakaian yang bergantungan, kemudian di tempat-tempat yang agak gelap dan lembab. Jadi nyamuk Aedes ini dia agak elitnya mencari agak-agak bersih ya, tidak terlalu kotor seperti itu. Jadi kita waspadai, kita mudah-mudahan bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat kita supaya lebih rajin untuk meningkatkan gotong royong bersama atau membersihkan lingkungan. Karena kalau tidak ikut juga masyarakat, mungkin pasti tidak akan bisa ya Pak ya. Misalnya kantor wali Bukit Bual saja yang bersih, tapi lingkungan kita tidak dibersihkan, sama saya nggak Pak, nyamuk atau bang juga kasih kok ada yang karena DBD di situ, orang yang di kantor kok lagi gigi, orang yang di situ nyamuk DBD, nyamuknya bisa terbang kemari gitu. Jadi kita jangan mementingkan diri sendiri. Di saat ada kasus-kasus seperti ini, kita ingatkan masyarakat kita ajak masyarakat kita tingkatkan kesadaran masyarakat kita untuk melakukan perilaku hidup bersih dengan gotong royong bersama ataupun memberantas sarang-sarang nyamuk yang ada. Terus bagaimana cara mencegah demam berdarah ini? Jadi cara mencegah penyakit demam berdarah tetap ya seperti yang sudah kita informasikan atau iklankan, itu melalui 4M. 4M yang pertama itu adalah menguras. Artinya kita lakukanlah pembiasaan menguras bak mandi kita minimal sekali seminggu, atau kalau memang airnya cukup kotor mungkin bisa lebih sering kita bersihkan supaya tidak menjadi sarang nyamuk atau tempat perindukan si nyamuk Aedes ini, karena memang dia sukanya di tempat air yang bersih seperti itu dan tergenang. Kemudian M yang kedua kita itu menutup, artinya tempat-tempat penampungan air kita usahakan itu tertutup supaya tidak menjadi wadah bagi si nyamuk untuk bertelur atau untuk memperbanyak dirinya. Kemudian yang ketiga adalah mengubur. Ini sampah-sampah kita yang berserakan, misalnya di wadah-wadah plastik ataupun wadah-wadah yang berserakan di tempat pembuangan sampah kita, di situ yang ada yang terbuka, kita usahakan tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Kita usahakan itu untuk dikubur, artinya mengubur. Kita bagaimana biar si nyamuk ini tidak hinggap ataupun tidak memperbanyak diri di sana. Kemudian lakukan M yang keempat adalah memantau. Jadi M yang pertama adalah menguras, M yang kedua adalah menutup, M yang ketiga adalah mengubur, M yang keempat adalah memantau. Artinya kita pantau semua wadah air dan bak sampah yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Tambah plusnya, jadi 4M plusnya itu bagaimana kita untuk mencegah, kita menghindari. Yang pertama adalah menghindari jangan menggantung pakaian. Jadi pakaian-pakaian kita ingatkan anak-anak, keluarga kita, di rumah, masyarakat kita, untuk sekarang ini janganlah menggantung pakaian. Kadang awak pakai sekali, bisa 5 rile pakai, awak gantung dulu, itu menjadi sarang nyamuk. Pakaian-pakaian awak yang digantung, yang di balik pintu seperti itu ya, hati-hati. Yang kedua adalah kita tidur menggunakan kelambu. Jadi plusnya pertama tidak menggantung pakaian, yang kedua tidurlah menggunakan kelambu. Kemudian yang ketiga kita bisa menaburkan larvasida pada tempat-tempat penampungan air kita ya. Mungkin itu saja informasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami harapkan kita lebih meningkatkan gotong royong bersama supaya lingkungan kita bersih, supaya kita terbebas, tidak ada dari wilayah kita, dari negara kita yang menderita penyakit demam berdarah. Karena penyakit demam berdarah bukan penyakit menular sebenarnya, tapi ditularkan oleh nyamuk. Jadi beda dengan penyakit seperti COVID dulu ya. Kalau COVID itu dengan sentuhan aja kita tertular. Kalau demam berdarah dengan sentuhan tidak tertular, tapi gigitan nyamuk. Siapa yang bisa menyangkal nyamuk ini menggigit kita, menggigit itu lagi. Jadi itulah yang menyebabkan penyakit demam berdarah ini
menular, karena gigi kan dari seekor nyamuk yang memiliki jarak terbang. Kita tidak bisa mengatakan udah tuh jangan digigit Jo Camilla, cukup lah gose misalnya seperti itu, tidak bisa. Jadi kepada kita semuanya, kalau tidak dengan peran serta masyarakat, ini mustahil akan bisa suatu daerah, suatu kabupaten akan menyelesaikan kasus-kasus peningkatan DBD yang ada sekarang ini. Itu harapan dari pemerintah daerah kita melalui surat-surat edaran dari Bupati ke Dinas Kesehatan juga kepada kita semuanya untuk lebih mengaktifkan lagi kegiatan-kegiatan bersama kita dengan peduli terhadap lingkungan kita. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.